Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulika Romina Putri dengan NIM 12211220278, kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Ibu Weli Marlisa, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng dengan judul Asal-Usul Gunung Mauraja, cerita rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Gunung Mauraja merupakan salah satu gunung lembata yang masih menjadi bagian dari gugusan Kepulauan Solor. Gunung Mauraja saat ini menjadi salah satu tujuan wisata andalan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti banyak gunung lainnya di Nusantara, Gunung Mauraja juga memiliki cerita asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang pemuda bernama Raja. Dia adalah anak tunggal dan sangat manja oleh kedua orang tuanya. Akibatnya dia tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan semua keinginannya harus dituruti. Hal ini tentu saja membuat ayah dan ibunya menjadi kewalahan menghadapi sikapnya. Suatu hari, ibu Raja terlihat sedang menenun kain dengan cara menyongket. Raja pun mendekatinya. Apa yang sedang ibu lakukan? Ibu sedang menenun kain selimut untukmu, Nak. Raja sangat gembira. Dia sangat tidak sabar memiliki selimut baru. Esok harinya, Ibu, apakah selimutku sudah jadi? Belum, Nak. Sabarlah, biar ibu selesaikan dulu. Beberapa hari lagi mungkin selesai. setiap hari Raja selalu menanyakan tentang selimut barunya. Sepertinya dia sudah sangat tidak sabar. Hingga hari itu, Ibu, apakah selimutku sudah selesai? ibunya hanya diam saja dan meneruskan menenun. Ternyata ibu tidak menepati janji. Nak, bukan maksud ibu ingkar janji. Tetapi menenun kain songket ini butuh waktu yang tidak sebentar. Raja pun menyesal telah menuduh ibunya ingkar janji. Rasa bersalah dan perasaan menyesal karena suka berbicara kasar kepada kedua orang tuanya pun terbawa ke alam mimpi. Dalam mimpinya, Raja bertemu dengan seorang kakek. Hei anak muda, kenapa wajahmu murung? Raja pun menceritakan tentang sikapnya selama ini yang suka berbicara kasar kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Jika kamu benar-benar merasa menyesal, besok setelah fajar menyingsing, datanglah ke arah timur. Di sana, kamu akan menemukan sebuah gua. Tapi ingat, kamu harus diam selama dalam perjalanan. Hah? Ternyata aku bermimpi. Meskipun hanya mimpi, tetapi Raja segera berjalan ke arah timur ketika fajar telah menyingsing. Hingga akhirnya Raja sampai di depan sebuah gua. Tidak usah khawatir anak muda. Masuklah. Anak muda, kuberikan kepadamu sekantung biji kapas ini. Tanamlah di kebunmu dan rawatlah baik-baik. Baik kakek, terima kasih. Dan pesanku, setelah nanti sampai rumah, minta maaflah kepada kedua orang tuamu. Sebagai anak, kamu harus berbakti kepada mereka. Raja terkejut karena tiba-tiba saja kakek itu menghilang. Raja semakin terkejut, tiba-tiba ada seekor ular besar di hadapannya. Karena ketakutan, Raja segera pergi dari gua itu. Sesampainya di rumah, Raja pun segera meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas sikap buruknya selama ini. Sejak saat itu, Raja pun menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Raja juga menanam biji-biji kapas itu di belakang rumahnya. Hanya dalam waktu 7 hari, biji-biji kapas itu sudah tumbuh dan mengeluarkan buahnya. Ajaibnya, buah dari pohon-pohon kapas itu berupa gulungan kain tenun. Aja, beberapa ekor kambing kita ada yang hilang. Bantu ayah mencari kambing-kambing itu. Iya ayah. Raja pun berjalan menyusuri hutan mencari kambing-kambing ayahnya. Hingga akhirnya sampailah di depan gua yang dahulu pernah dia datangi. Raja masuk ke dalam gua dan melihat 7 orang gadis sedang menenun selendang. 7 orang gadis itu sangat cantik, sehingga Raja ingin memperistri salah satu dari mereka. Raja pun tiba-tiba menemukan sebuah ide. Diam-diam, dia mengambil sebuah selendang milik salah satu putri tersebut. Kakak, apakah kalian tahu selendangku? Kok tiba-tiba hilang? Tidak, bungsu. Apakah kamu lupa menaruhnya? Dari tadi kita semua sibuk menenun selendang-selendang ini. Ternyata, selendang yang diambil Raja milik si bungsu. Hei, apa yang terjadi? Kenapa kalian sepertinya kebingungan? Selendang milik si bungsu hilang. Jika Tuan bisa membantu menemukannya,
Tentunya kami tidak akan melupakan jasa Tuan. Baiklah, aku akan membantu kalian. Raja pun kemudian berpura-pura sibuk ikut mencari selendangnya. Apakah selendang ini yang kalian cari? Aku menemukannya di luar gua. Benar Tuan, ini selendang milik adik kami si bungsu. Terima kasih sudah membantu kami. Sebenarnya siapakah kalian ini? Kami ini sebenarnya adalah putri-putri ular. Apakah kalian mengenal kakek yang pernah kutemui di gua ini? Iya, beliau adalah kakek kami. Anak muda, engkau datang lagi ke sini. Kakek, Tuan ini yang membantu kami menemukan selendang bungsu yang hilang. Benarkah begitu, anak muda? Iya, benar kakek. Dan saya bermaksud meminang si bungsu sebagai istri saya. Dasar modus. Baiklah, aku merestui pernikahanmu dengan si bungsu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kek? Sebelum kau menikah, buatlah si bungsu rumah peristirahatan di dekat pantai. Setelah itu, kalian bisa menikah. Baik, kakek. Setelah rumah peristirahatan selesai dibuat, Raja dan si bungsu pun menikah. Raja dan bungsu pun tinggal di rumah peristirahatan. Hingga suatu hari, seorang warga kampung melihat bungsu dalam wujudnya seekor ular besar. Hei, kenapa kamu? Apakah kamu baru bertemu hantu? Bukan hantu, tapi seekor ular besar di rumah peristirahatan raja dekat pantai sana. Yang benar. Jangan-jangan engkau menggigau. Untuk apa aku membohongi kalian? Cepat kumpulkan warga, kita harus segera membakar rumah itu. Tidak lama kemudian, warga berbondong-bondong datang dan membakar rumah raja. Raja dan bungsu yang tidak menduga kejadian tersebut tidak sempat menyelamatkan diri. 6 kakak bungsu pun marah. Mereka menjelma menjadi ular raksasa dan mendorong gundukan tanah dan menimbun kampung tersebut. Gundukan tanah itu semakin lama semakin membesar dan membentuk sebuah gunung. Oleh masyarakat sekitar, gunung itu disebut Ile Mauraja. Ile adalah istilah Lembata untuk menyebut gunung Ile Mauraja atau Gunung Mauraja.